Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita mengucap syukur kita boleh kembali membangun ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Kita akan bersama masuk di dalam mezbah doa kita bersama dengan keluarga. Mari kita ajak suami, istri, anak-anak yang terkasih untuk boleh bersama duduk di dalam persekutuan doa kita. Mari kita bersama mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersama masuk di dalam pujian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan kedua. Ya Tuhan kami puji, nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di surga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang di perjuangan mengaku nama-Mu, madanya berkumandang. Puji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita teduhkan hati kita masuki ibadah hari ini. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh dengan panggilan ibadah yang demikian. Ibadah kita hari ini di dalam ibadah keluarga, di tempat kita masing-masing, kita lakukan hanya di dalam anugerah dan rahmat pertolongan dari kasih Allah yang kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama dan kedua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan damai besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami di dalam setiap keadaan kami, dan Tuhan yang senantiasa mewujud nyatakan cintanya bagi kami di sepanjang kehidupan ini. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pertolongan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan. Dan kemuliaan hanya kami aturkan kepadamu. Pada sore hari ini kami bersyukur boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh membangun mezbah doa kami bersama-sama. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai dan menolong kami, sehingga di dalam kami membangun persekutuan ini, kami boleh semakin dilayakkan, dan terlebih lagi sukacita dan syukur kami semakin nyata. Terima kasih ya Tuhan, dan pada sore hari ini kami serahkan pembacaan Alkitab kami, perenungan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Di dalam perikop hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut firman Tuhan pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 bait yang ketiga. Penebus yang maha kuasa, bila
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di tengah kehidupan ini kita masih boleh disatukan di dalam ibadah keluarga. Entah di dalam keadaan yang kita alami saat ini tentu tidak menyenangkan. Namun marilah kita bersama di tengah situasi kondisi yang demikian, dikatakan mengalami pelemahan di banyak sektor baik ekonomi dan juga aktivitas kehidupan kita tidak lagi sama seperti biasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kondisi ini boleh dikatakan kita ini sedang mengalami difabel. Apa itu? Difabel adalah different ability, kemampuan yang lain. Kata ini seringkali disematkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami cacat fisik dan macam-macam. Namun sebenarnya di dalam diri setiap orang memiliki difabel, different ability, kemampuan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah kata yang menarik yang diungkapkan oleh salah satu kontingen pada saat ada Paralimpik di tahun beberapa waktu tahun yang lalu. Mereka mengatakan, beri kami keberanian untuk mencoba. Ungkapan itu menunjukkan sebuah semangat di dalam hidup. Beri kami keberanian untuk mencoba. Tidak hanya keberanian, tidak hanya semangat, tapi juga ketulusan. Lalu apa kaitannya dengan bacaan kita hari ini? Mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Surat Rasul Petrus yang pertama ini ditujukan kepada para pengikut Tuhan Yesus di Asia, lebih kurang abad yang pertama. Lalu pekabaran Petrus bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang yang non-Yahudi. Oleh karena itu maka tidak heran di mana Petrus memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen yang mereka baru saja menerima kabar sukacita itu, supaya mereka memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, supaya mereka memiliki kualitas hidup yang menunjukkan tentang kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu apa pembedanya? Mari kita lihat pesan Petrus untuk kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup di dunia ini tentu semakin cepat. Ritmenya semakin cepat. Baru saja pagi, besok sudah pagi lagi. Dan bahkan perkembangan teknologi informasi yang begitu luar biasa, sehingga hubungan antara sesama dan Tuhan serasa hanya sebatas di permukaan. Kita tidak pernah mengalami kedalaman maknanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas sekali bahwa kehidupan di sekitar kita seringkali hanya sebatas apa yang ada di permukaan. Contohnya, sesama itu bisa kita lihat kalau Bapak, Ibu memiliki kontak. Kontak di HP Bapak, Ibu itu kira-kira namanya siapa? Bagi yang dianggap lian, yang dianggap tidak sesamanya, itu tentu tidak ada. Tapi bagaimanakah saat kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Tentu itu pekerjaan yang banyak. Tidak hanya sebatas kita memiliki hubungan secara ritual, tapi juga bagaimana hubungan emosional antara saya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu maka saat kita mau membangun kehidupan ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan memiliki kedalaman makna, maka hidup kita antara Tuhan dan juga sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu pertanyaannya, bagaimanakah kualitas hidup orang Kristen? Apakah kualitas hidup orang Kristen sama dengan saudara-saudara kita yang lain? Tentu harusnya berbeda, karena kehidupan sebagai orang Kristen harus menunjukkan kasih Kristus, mencerminkan kasih Kristus. Di ayat yang ke-7 tadi disebutkan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-7 menunjukkan tentang menguasai diri dan menjadi tenang. Kenapa kata kuasai diri dan menjadi tenang penting? Karena supaya
kehidupan kita dalam ini supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana orang bisa merasa dirinya tenang supaya dia bisa berdoa? Sehingga kalau doa itu hanya sebatas di permukaan, sebenarnya dirinya masih belum tenang, dirinya masih belum ada kedamaian. Saat ini orang mudah marah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat ini orang mudah mengumpat, gerusa-gerusu, pragmatis, dan sebagainya. Kalau kemarin kita sempat mungkin mendapatkan video klip dari WA tentang seorang pastor yang sedang menambal celana. Ternyata manusia itu diibaratkan ada kain yang baik, ada kain yang tidak baik. Kain yang kualitasnya baik itu adalah orang-orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah robek. Tapi sebaliknya, kalau manusia kualitasnya seperti kain yang mudah robek, tersinggung masalah makanan, marah. Tersinggung masalah ucapan, marah. Segala sesuatu seringkali menjadikan marah dan tidak membuat hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu harusnya kita lebih mudah dan untuk menghasilkan buah. Mudah untuk memaafkan, mudah untuk memberi, mudah untuk mendengarkan, dan mudah untuk mau berbagi kasih. Oleh karena itu saat kita berdoa dibutuhkan ketenangan dan juga hati yang berdamai. Hati yang berdamai kepada siapa? Berdamai kepada sesama, berdamai terhadap diri kita, dan juga berdamai kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-8 disebutkan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kasihlah sungguh-sungguh ini menunjukkan tentang ketulusan. Orang mengasihi dengan sungguh-sungguh dibutuhkan sebuah ketulusan sikap. Apakah ini mudah? Tidak. Karena ini membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Bapak, Ibu, Saudara, ketulusan itu tidak hanya sebatas di permukaan, tidak sebatas apa yang ada di hadapan, tapi itu berangkat dari hati. Kita ditunjukkan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, itulah uraiannya, supaya hidup kita benar-benar hidup di dalam ketulusan dan diproses di sana. Salah satunya disebutkan ayat 9 sampai 11, berilah tumpangan seorang kan yang lain, tidak bersungut-sungut, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia, dan seterusnya. Lalu apa yang memampukan dan menyemangati kehidupan kita supaya kita memiliki kualitas hidup orang sebagai orang Kristen? Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menyemangati kita tidak lain dan tidak bukan adalah saat kita melakukan segala sesuatu itu, kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah sebagai salah satu dasar sebuah teologi misi. Saat kita mewujud nyatakan kebaikan dengan penuh ketulusan, tiap hari kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk menegaskan kasih dan komitmen kita kepada Allah melalui sikap hidup kita. Di tengah wabah COVID-19 ini, mari kita tetap mewujud nyatakan kepedulian kita. Baik kita mau membagikan bibit, baik kita mau membagikan tribako, baik kita mau berbagi sesama dengan seperti ibadah minggu yang kapan itu ada sebuah video tentang mencantolkan bahan-bahan yang sekiranya orang bisa mendapatkannya. Dan masih banyak lagi cara-cara kepedulian yang menunjukkan sikap hidup orang Kristen yang berbeda. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap karunia yang Tuhan berikan kiranya boleh semakin membuat hidup kualitas berkenan untuk kemuliaan Allah. Kiranya kita semua boleh dianugerahkan hati yang bijaksana. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satukan hati dalam saat yang teduh. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami
akan kualitas hidup kami sebagai orang Kristen. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama kita mengumpulkan persembahan syukur dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, disebutkan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukur bisa dikumpulkan ke ketua kelompok, ketua rayon, untuk disampaikan kepada kantor gereja. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan tulus, dengan bersama mengumpulkan persembahan melalui pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersyafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas sukacita, syukur karena pada hari ini kami boleh membangun ibadah bersama. Bersama keluarga kami, biarlah kami boleh semakin dieratkan di dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Hubungan kami di tengah keluarga kami juga boleh semakin mesra, dan biarlah Tuhan memberikan kami kedamaian. Damai di dalam hati kami, damai bersama dengan sesama, dan biarlah kami juga boleh memiliki kualitas hidup yang berbeda sebagai umat milik Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengumpulkan ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan berkati, sucikan persembahan kami ini, sehingga boleh layak di hadapan Tuhan. Berkati pengelola persembahan, berkati pengguna anggaran, berkati setiap pribadi yang boleh ambil bagian di dalam persembahan ini. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun berada. Kami percaya zaman tangan Tuhan boleh semakin nyata. Kami percaya zaman Tuhan boleh hadir di tengah kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kekuatan. Yang saat ini sedang mengalami kelemahan, Tuhan memberikan pengharapan. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan di tengah kehidupan keluarga, perekonomian, Tuhan berikan kuasa-Mu supaya ada jalan keluar yang terbaik, Tuhan, yang mencukupkan, dan mampukan kami sebagai bagian dari gereja Tuhan untuk boleh saling menopang dan berbagi kasih. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami
yang lain yang saat ini tidak kami ketahui, biarlah Tuhan juga menopang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kebutuhan kehidupan kami, Tuhan yang mencukupkan. Dan di masa PSBB ini di Kota Malang, biarlah Tuhan juga tetap memberikan kami ketenangan, damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita dalam damai sejahtera. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 bait yang pertama. Surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari kita satukan hati dalam saat teduh, kita mohon berkat-Nya. Kami serahkan kehidupan keluarga kami, persekutuan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan dan berkat-Mu. Segala kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dalam kasih setianya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.